kuliah. Nah, tidak terasa ya Smartizen udah hampir 1 tahun berarti kita berada di tengah pandemi seperti ini dan membuat banyak sektor perlu melakukan aksi cepat tanggap untuk melakukan pencegahan penyebaran semakin luas gitu ya. Salah satunya adalah pendidikan yang mewajibkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kebijakan ini memunculkan gitu keluh kesah pro kontra dari berbagai pihak. Banyak penelitian yang menyebut ketidakefektifan PJJ yang mengakibatkan berbagai masalah, terutama psikososial untuk siswa dan mahasiswa. Saya setuju sih ya. Oke, Smartizen, baru-baru ini juga Kemendikbud memiliki rencana untuk menerapkan pembelajaran dengan sistem hybrid learning. Nah, apa sih hybrid learning? Kebijakan ini pun menuai beragam respon juga sama halnya dengan PJJ tadi. Tapi sebenarnya apa sih hybrid learning itu? Jadi gini Smartizen, hybrid learning merupakan pembelajaran dengan sistem daring yang dikombinasikan dengan pertemuan tatap muka seperti itu ya. Untuk beberapa jam saja tapi tidak seharian full, tidak seperti biasanya. Beberapa orang menganggap hybrid learning sama halnya dengan blended learning, yaitu penggunaan model pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran konvensional tatap muka dengan pembelajaran daring. Wah, menarik banget nih ya Smartizen. Kalau kita ngomongin ini lebih lanjut mau gak ya kira-kira? Soalnya kampus Untirta sendiri pun mulai hari ini melaksanakan perkuliahan sistem hybrid learning per hari ini, berarti 1 Maret ini ya. Tapi tentunya kita harus ditemani dengan seseorang yang mengerti dan paham tentang hal ini. Tentunya kita akan ditemani dengan Sadis atau sahabat diskusi, cakep, yang kece abis deh pokoknya, gak main-main, nice, membahana banget. Nanti kita tanya-tanya ya seputar hybrid learning ini apa sih sebenarnya. So please don't go anywhere, Smartizen, just stay tuned with me on Dia Untirta. Kita punya sahabat diskusi yang kece abis yang bakal membahas bareng tentang tadi hybrid learning. Baik, kalau gitu langsung aku perkenalkan aja ya sahabat diskusi kita. Beliau ini dosen FKIP Untirta. Saat ini juga beliau menjadi tenaga pengajar BIPA Untirta dan juga menjadi seorang penyiar Dia. Wow, ternyata. Nah, beliau ada Diana Tustiatina. Oke, aku tuh sebutnya sebagai Bu Diana aja kali ya. Iya, gak apa-apa. Oke, Bu boleh. Diana. Biar gemes gitu ya, Bu. Ibu Diana ini S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Untirta. Betul. Wow, alumni nih. Iya. Lalu juga S2-nya di Ilmu Linguistik UI. Betul. Wow, tenaga kebahasaan banget. Dan S3 sekarang sedang menempuh studi di Ilmu Sastra Unpad. Keren. Beliau juga memiliki riwayat organisasi, yaitu sekretaris jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan penelitiannya itu di bidang pendidikan dan bidang linguistik. Alamat beliau di Puspa Regensi Blok A 2 nomor 5 Ciracas Serang. Iya, siapa tahu Smartizen mau Mampir konsultasi gitu tentang kebahasaan ya, Bu. Karena kan istilahnya bahasa itu sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, betul tidak, Bu? Betul sekali, Teh Yusi. Betul banget, karena bahasa adalah salah satu komponen di mana kita bisa berkomunikasi satu sama lain, seperti itu. Oke, Bu, kalau gitu aku mau tanya-tanya nih, karena kan sekarang sedang pandemi ya, Bu. Dan tadi yang aku bilang pendidikan tuh salah satu sektor yang kena efeknya, Ya, betul. kena dampaknya karena pandemi ini. Nah, lalu juga kan pemerintah telah menyarankan bahwa diadakannya sistem hybrid learning. Kira-kira hybrid learning itu apa sih, Bu, biar kita tidak lost gitu loh? Ya, hybrid itu sendiri kita sering lazim mengartikannya
campuran. Jadi metode campuran dalam pembelajaran. Betul. Nah, selama pandemi kita ini kan melaksanakan pembelajaran tuh sebetulnya melalui dua. Tapi melalui dua ya, melalui daring dalam jaringan dan luring luar jaringan. Nah, tetapi sebetulnya hybrid ini sudah ada beberapa sekolah yang awalnya melaksanakannya gitu. Jadi pertama pada saat pandemi beberapa sekolah, jadi sebagian mereka melaksanakan daring, kemudian sebagian lagi mereka melaksanakan luring gitu. Tetapi ketika kasus corona melonjak tinggi, tiba-tiba harus dihentikan, dihentikan gitu karena itu apalagi untuk kayak PAUD ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu langsung dihentikan dan akhirnya 100% pembelajaran diadakan melalui PJJ atau melalui daring. Nah, tetapi ada kebijakan untuk tahun akademik sekarang berarti ya, genap 2020-2021, terutama untuk perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan metode hybrid tadi. Jadi sebetulnya metode hybrid itu sudah pernah kita laksanakan, tetapi sudah pernah. Kita nggak menyebutnya hybrid tapi metode campuran gitu. Metode campuran, baik-baik. Dan itu sempat terhenti karena kasus melonjak gitu. Kalau untuk perguruan tinggi sendiri itu dasarnya ada dalam surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Jadi dalam surat edaran itu metode hybrid itu sendiri adalah metode campuran. Metode campuran antara daring dan luring atau kita menyebutnya tatap muka dan dalam jaringan gitu. Mengenai presentasi berapa persen gitu kan? Tatap mukanya berapa persen, kemudian daringnya berapa persen. Nah, itu disesuaikan dengan beberapa ketentuan tentu saja melihat situasinya, konteks corona di perguruan tinggi itu bagaimana penyebarannya dan banyak sekali persyaratannya gitu. Dan bahkan harus ada penjadwalan karena sebelum pandemi misalkan 3 jam tatap muka, apakah bisa dilaksanakan 3 jam gitu. Kemudian pesertanya bagaimana? Kalau misalkan satu kelas itu ada berapa? 30? Apakah memungkinkan ketika pelaksanaan tatap muka itu 30% masuk semua? Sedangkan kita kan punya ada aturan jarak minimal misalkan 1,5 meter. Berarti kan nanti ada penjadwalan. Untuk jam ini atau hari ini siapa yang masuk gitu kan, siapa yang daring. Nah itu kan berarti ada penjadwalan. Misalkan gini, dari 30 hari Senin aja, hari Senin ini untuk misalkan mata kuliah morfologi bahasa Indonesia 15 orang, berarti kan untuk yang 3 jam ini masuk berarti 15 orang minggu depannya, berarti 15 orang melaksanakan PJJ misalkan, yang 15 orang tatap muka. Mungkin apakah mungkin seperti itu? Atau jadi nanti minggu depannya yang 15 daring tatap muka, yang tatap muka ke ke yang daring. Jadi ada pertukaran jadi. Iya betul. Nah, dan pelaksanaannya seperti ini. Kalau dulu kan pada saat PJJ ya atau daring itu guru mengajar gitu kan, memakai online gitu. Nah, kalau yang hybrid itu guru mengajar tatap muka. Nah, yang daring ikut bergabung gitu. Jadi di 3 jam yang sama itu sama-sama mendapatkan hak yang sama, misalkan 3 jam. Jadi sebagian kelompok ikut yang tatap muka berarti di kelas, sebagian kelompok yang ikut di daring atau dari rumah gitu. I see. Nah, mungkin itu gambaran yang paling mungkin kalau ada penjadwalan, karena saya hanya lihat surat edaran nomor 6, berarti nanti ada penjadwalan gitu. Mungkin kalau yang paling memungkinkan seperti itu, tapi yang pasti 3 jam itu haknya. Jadi kayak semacam pilihan. Betul. Nih mata kuliah morfologi bahasa Indonesia hari Senin dari jam 7.30 sampai jam 10 gitu. Yang penjadwalan hari ini yang harus datang dari nomor absen 1 sampai 15. Yang 16 sampai 30 berarti yang di rumah. Tapi harus ikut. Harus di jam yang sama. Berarti kalau yang di rumah nggak masuk di jam itu, dia nggak kuliah. I see. Jadi tetap
kuliah tatap muka tetapi menggunakan 2 jaringan yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, terus nanti kan yang giliran atau jadwal yang daring masuk ke tatap muka gimana gitu kan? Apakah harus masuk atau gimana? Nah, kalau misalkan kalau nggak salah ya yang usianya di bawah berapa 20 tahun itu harus mendapat izin. Berarti sekitar semester 1 2 kali ya, 2 4. Kalau kita berarti 2 ya. Kalau misalkan orang tua tidak memberikan izin, jadi misalnya harusnya dia tatap muka, ya berarti dia tetap di rumah. Gitu. Jadi ada beberapa peraturan yang memang nanti kita bahas satu-satu peraturannya. Bagaimana pembelajaran hibrid ini bisa dilaksanakan. Tetapi sebetulnya menurut saya ini pribadi, betul. kalau pembelajaran hibrid di perguruan tinggi, karena 3 jam misalkan untuk mata kuliah morfologi bahasa Indonesia, mungkin nggak tatap muka itu 3 jam atau ada pemendekan gitu, pengurangan waktu. Nah, berarti kita harus desain bagaimana pembelajaran itu benar-benar padat gitu dan efektif tentunya. Ya, nah itu kan berarti harus jadi kreativitas dari dosen itu sendiri untuk mengembangkan bahan ajar yang padat isi dengan waktu yang amat singkat. Betul. Yaitu karena kita juga tahu pada saat sekarang ini masih potensi corona masih naik, walaupun sekali. Nanti kan dilihat universitasnya gitu, bagaimana gitu kan, apakah ada hand sanitizer di mana-mana, tempat membasuh tangan, sabunnya itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi tetap saja berarti nanti akan jadi PR terutama tenaga pengajar ya, untuk mendesain bahan ajarnya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, kita bakal ditemenin dulu nih sama lagu dari Midsummer. Masih dalam surat edaran nomor 6 tahun 2020 ya, tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021 di perguruan tinggi ya. Intinya gini, dalam mempersiapkan hybrid learning itu ada beberapa persiapan, kayak misalkan perguruan tinggi harus mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 gitu. Kalau di Untirta kan ada, misalkan berarti harus ada rekomendasi dulu, berarti perizinan nih. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah perizinan gitu. Itu penting ya. Itu berdasarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020. Yang kedua, ini ada perubahan mindset mungkin ya. Ya sebetulnya ini nanti berefeknya lebih ke kegiatan mahasiswa. Kan ada kalau di kita namanya HMJ atau HIMA ya, himpunan mahasiswa atau himpunan mahasiswa jurusan. Nah, karena dalam pandemi ini perguruan tinggi hanya diperbolehkan mengadakan tiga pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi gitu. Pembelajaran, penelitian dan pengabdian. Iya, dan perguruan tinggi boleh mengadakan kegiatan kurikuler melalui tiga kegiatan tadi. Jadi harus terintegrasi. Nah sekarang kalau misalkan, tapi kan di kita kan ada kegiatan kurikuler banyak ya, mahasiswa atau dosennya, berarti itu harus diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran dalam tiga tadi, penelitian dan pengabdian. Nah itu berarti harus punya format tersendiri bagaimana mengintegrasikan kegiatan kurikuler ke dalam 3 aspek tadi. Kemudian yang pasti sih perguruan tingginya memang sudah menyediakan fasilitas untuk hibrid, karena kan hibrid itu bukannya yang minggu ini daring tatap muka berarti yang sisanya nggak belajar, enggak, itu harus belajar. Berarti kan harus kayak semacam punya ruang conference yang menyediakan bagaimana caranya yang di rumah ikut belajar dengan yang secara tatap muka gitu ya. Kemudian yang pasti harus menjaga protokol kesehatan ya, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 413 2020. Dan pelaksanaannya, untuk pelaksanaannya di sini yang pasti sih tadi ya, melaporkan penyelenggaraan kepada satuan gugus COVID ya. Jadi intinya kita tuh harus benar-benar bekerja sama gitu untuk melihat ke depannya gitu ya. Dan sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan, berarti mahasiswa sama pengajarnya nih harus dalam keadaan sehat. Kemudian nah ini
kalau misalnya gimana yang punya penyakit penyerta, ya Bagaimana kan? itu? Ya bagaimana? Berarti itu harus ada sistem pengelolaan tersendiri ya. Berarti harus tetap dipikirkan bagaimana itu. Kalau misalkan tatap muka yang punya penyerta itu ya, penyakit penyerta bagaimana. Kemudian khusus mahasiswa yang berada di usia 21 tahun, kalau ingin tatap muka harus ada persetujuan. Berarti nanti ada lembar persetujuan bahwa mahasiswa bersangkutan bersedia melakukan pembelajaran tatap muka yang di bawah 21. Di bawah 21 ya? Iya, betul sekali. Oke. Kemudian, nah gimana kalau mahasiswanya tidak bersedia? Iya. Nah, boleh melakukan pembelajaran tatap muka dengan memilih pembelajaran secara daring. Jadi, hibrid sendiri itu adalah tatap muka yang dilaksanakan secara dua, daring dan luring. Tapi tatap muka, dua-duanya tatap muka. Artinya semua orang melaksanakan pembelajaran di jam yang sama, cuman dengan dua saluran. Gitu. Kemudian, nah itu mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat dengan melakukan karantina selama 14 hari, berarti pas mulai ya, dengan melakukan tes usap atau sesuai peraturan protokoler yang di daerah. Jadi harus tes dulu nih. Tes dulu, nggak bisa langsung masuk. Apalagi misalkan di Teh Yusi ada mahasiswa dari Jakarta mau tatap muka di Banten, dia harus menyertakan dulu berarti apakah dia surat bebas ya atau negatifnya gitu ya? Negatif untuk tes usap itu ya. Iya. Dan yang pasti pas pelaksanaannya itu pas mau masuk kelas berarti ya harus ada pengecekan suhu tubuh. Gitu ya. Kemudian menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup. Nah, bagaimana ini? Karena yang menimbulkan kerumunan dan terjadinya kontak jarak dekat. Nah, berarti ruang kelasnya harus bagaimana? Iya ya, bagaimana ya? Pembelajaran yang tertutup itu menghindari, walaupun boleh. Betul. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan seperti kantin, co-working space, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler meniadakan. Ditiadakan. Betul sekali. Nah, nanti berarti harus ada sistem sendiri untuk kegiatan tadi, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. Itu harus ditiadakan. Berarti ditiadakan itu apakah ditiadakan baik daring atau luring itu nanti saya tidak tahu ya bagaimana. Iya. Dan pasti menyediakan tempat cuci tangan di tempat strategis, menerapkan penggunaan masker kain 3 lapis atau masker medis sekali pakai yang pasti sesuai standar kesehatan. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50%. Nah, ada ternyata Neng. Jadi penggunaan ruang maksimal aja 50%. Kapasitas okupansi ruangan kelas, laboratorium dan maksimal 25 orang. Nah, berarti udah ketahuan kalau 30 berarti yang masuk 15. Atau kalau misalkan banyak sekali, misalkan 60 pesertanya. Betul. Berarti maksimal 25 orang. 25. Oh iya betul. Kalau maksimal 25. Kalau presentasi 50%. Jadi kalau misalnya jumlahnya mahasiswa 60 nggak bisa dilihat 50%. Maksimalnya 25 orang. Tapi kalau misalkan 40 berarti intinya maksimal 25 orang gitu. Nah, kemudian menerapkan upaya saling menjaga ya pasti itu ya. Yang pasti terus ada yang namanya etika batuk dan bersin. Kayaknya untuk etika batuk dan bersin ini perlu sosialisasi ya. Betul. Terus harus ada ruang isolasi sementara bagi yang memiliki gejala. Tiba-tiba panas gitu ya. Berarti harus ada nih. Kemudian yang lain-lainnya itu protokoler ya. Intinya ini ada perubahan bahwa untuk pembelajaran itu tadi berarti harus ada penjadwalan. Berarti nanti ada sistem pembelajaran hibrid gitu dengan metode hibrid, kemudian menyediakan segala kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler. Seperti itu. Berarti agak kompleks ya syarat-syarat mengadakan secara tatap muka itu sendiri ya, Bu? Iya betul, tapi sebetulnya itu syarat yang memang bukan untuk hibrid ya, tetapi pada untuk pedoman akademik untuk 2020-2021. Tetapi kalau untuk hibrid ya tadi berarti tatap mukanya harus ada jadwal. Minggu ini siapa yang mau hadir, yang di rumahnya siapa, minggu depannya
Jadi bagaimana nanti ada kalau itu namanya giliran tatap muka mungkin ya. Oke, berarti sistemnya itu harus matang sekali ya, Bu? Betul sekali, dan kita harus mempunyai jadwal untuk pertemuan 1 siapa yang hadir, siapa yang daring. Pertemuan 2 siapa yang daring, siapa yang hadir. PR sekali itu buat tenaga PR, pengajar. Iya, tapi sebetulnya itu mungkin bisa ya kalau pembagian lewat sistem gitu. Jadi hari ini gitu kan, yang misalnya 1 sampai 15 pertemuan 1, 3, 5, 7, 9 yang ganjil dari absen nomor 1 sampai 5. Oke. Untuk yang misalkan pertemuan genap 2, 4 berarti nomor absen 16 sampai 30 gitu. Sebetulnya bisa sih, tapi dari awal itu berarti di kontrak perkuliahan itu harus diumumkan. Iya betul, disosialisasikan. Ya, disosialisasikan ke mahasiswanya. Tapi menurut saya kalau pertemuan pertama kayaknya daring aja dulu semua untuk mensosialisasikan, dan penerapannya menurut saya itu di pertemuan kedua baru nanti ada penerapan siapa yang harus tatap muka, siapa yang harus daring. Oke, kalau gitu. Baik, setelah ini kita ditemani oleh BTS dulu, Bu. Smartizen, kalau kamu dengar suara ini, kamu wajib jaga jarak kamu minimal 1,5 meter dari suara itu. Nah, kalau kamu pemilik suara itu, kamu wajib menjauh 1,5 meter dari orang-orang. Pesan ini disampaikan dari 106 Dia Untirta untuk pencegahan coronavirus. Dan kadang kita betul kalau secara tatap muka tuh kita tuh tahu apa sih yang dia mau tanyakan. Jadi saya juga bisa memberitahu apa yang sulit bagi pembelajar gitu. Nah, itu kelebihan hibrid itu gitu. Jadi kita bisa langsung merespon, menindaklanjuti hal-hal yang ingin ditanyakan oleh si pembelajar. Dan bagi pengajar berarti langsung kan bisa melihat perkembangan pembelajaran si pembelajar sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari kekurangan, ya betul ya, sistem itu sebetulnya ada kekurangan dan kelebihan. Setuju. Ya, kekurangannya begitu. Hampir sama dengan tatap muka ya. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang satu positif, semua tes kan dan dihentikan dulu gitu. Dan mungkin potensi terinfeksi untuk lebih besar, ada klaster baru, terutama untuk ruangan yang tadi tidak terbuka, yang tertutup itu ya, Bu. Berarti kalau menurut saya kayaknya jangan pakai ini ya, pendingin ruangan. Dikira jangan pakai atap. Jangan pakai pendingin ruangan dengan ventilasi yang besar. Jadi ruangannya betul. itu harus didesainnya berarti nanti ada perubahan ruangan arsitek. Betul sekali. Jadi ini untuk mahasiswa teknik sipil, kalau mau buat skripsi saya tantang deh. Bagaimana ruang pembelajaran di era sekarang, new normal, ya kan? Bisa banget diangkat. Apakah kayak gini nih, kayak ruang radio Dia Untirta ada kaca, jadi cahaya bisa masuk, sirkulasi udara, berarti banyak ventilasi, berarti desain rumah dulu nih. Wah, betul yang banget. tanpa AC, jadi anginnya sepoi-sepoi. Nah, ternyata sirkulasi itu untuk mencegah penularan corona, gitu. Berarti nanti ruang belajar tuh jangan AC, gitu, atau tidak ada pendingin ruangan. Nah, itu tantangan berarti ya bagi mahasiswa teknik sipil. Mungkin kalau kekurangan ya itu, kekurangannya dan ada lagi mungkin. Karena nanti ada penjadwalan mungkin lebih terbatas ya. Terbatas itu apakah bisa menargetkan KD-nya tercapai atau tidak gitu. Karena keterbatasan itu. Jadi pasti ada keterbatasan karena ada penjadwalan, giliran tatap muka, berarti kan ada konsekuensi tercapai tidak gitu. Semua misalnya KD-nya 18 KD itu tercapai tidak gitu. Kalau menurut saya sih yang menjadi titik tolak untuk kelebihan dan kekurangan adalah kesuksesan pembelajaran yang dilihat dari evaluasi pembelajaran. Dari evaluasinya. Iya, evaluasinya gitu. Kan kalau di pandemi itu kemarin kebijakan kalau di sekolah dasar tuh tidak ada target KD. Jadi KD-nya bisa dipersempit
ada KD kurikulum darurat. Nah, tapi kalau untuk perguruan tinggi berarti nanti harus merumuskan KD-KD yang memang akan menjadi capaian gitu. Berarti harus dipikirkan KD mana yang akan dihilangkan, mana yang ditonjolkan atau bukan dihilangkan tetapi disatukan dengan KD-KD yang selaras atau KD-KD yang sesuai gitu. atau digantikan menjadi satu KD, misalnya harusnya 2 KD. Iya. Udah cukup 1 KD jadi masuk ke KD yang ini misalkan. Kalau guru kan pasti yang dilihat itu kalau kelebihan kekurangan, kalau menurut saya itu lihat evaluasinya. Oh, seperti Gitu, bagaimana itu. kompetensi dasar yang ingin kita capai dapat tercapai bersama-sama gitu. Pembelajar itu bisa nggak mencapainya. Nah, itu juga nanti akan jadi semacam perbaikan ya, revisi untuk kita sendiri sebagai pengajar. Kalau misalkan dengan sistem itu nanti ya untuk lihat kelebihan kekurangan sebetulnya enggak pantas menyatakan di awal gitu. Sebetulnya nanti pantas setelah kita melaksanakan. Nanti kita lihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, baru kita evaluasi. Tapi kalau saya lihat mungkin ke depan kekurangannya seperti itu gitu. Kelebihannya seperti itu, tetapi saya tidak ingin jadi orang yang patah semangat. Saya akan tetap berpikiran positif. Keren. Bahwa hybrid learning ini akan menjadi solusi terbaik untuk pembelajaran di era pandemi. Insya Allah, amin ya Bu. Iya betul. Iya, saya juga merasa bahwasannya hybrid learning tuh cocok untuk saat ini gitu, karena kan ada pembatasan dan ya 3M yang tadi kita sebutkan di awal itu ya, menjaga jarak, memakai masker dan selalu menjaga kebersihan seperti itu. Ya, next kita bakal dengerin dulu nih dari Christina Perri, Jar of Heart. Nah, sekarang aku mau tanya tentang apa aja nih yang harus dipersiapkan dalam rangka penerapan hybrid learning itu sendiri yang idealnya seperti itu. Oke, idealnya untuk pembelajaran hybrid learning yang pasti ya. Berarti kesiapan itu dari semua perguruan tinggi sebagai penyelenggara, kemudian tenaga pengajar ya atau tenaga pendidiknya, dan yang ketiga ya pembelajar itu sendiri. Jadi setiap orang harus menyadari protokoler kesehatan yang pasti ya. Jadi benar-benar saling menjaga itu baru hybrid learning ini akan sukses gitu. Kalau misalkan setiap orang sudah menyadari, bukan cuma sadar ya Teusi. Iya, Tetapi kadang sadar gitu, tapi nggak dilaksanakan. Jadi harus diterapkan. Ya betul. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar menyadari, tapi memang mau melakukan segala macam protokoler gitu. Karena kita nggak pernah tahu pandemi ini sampai kapan. Betul gitu. sekali. Dan walaupun sekarang vaksin sudah mulai dilaksanakan, bukan berarti udah divaksin nggak menerapkan protokoler gitu. Terus yang kedua, kalau dari perguruan tinggi berarti perizinan termasuk kerjasama dengan satuan gugus COVID itu nggak boleh lepas gitu, karena Satuan Gugus COVID bisa menentukan apakah layak untuk mengadakan tatap muka atau tidak sesuai situasi dan konteks. Kan berbeda-beda setiap wilayah itu atau daerah. Jadi betul. nanti koordinasi dengan Satuan Gugus COVID terdekat atau di perguruan tinggi itu sendiri itu nggak boleh sampai lepas gitu. Dan yang ketiga berarti kedua ya untuk pengajarnya berarti banyak yang harus dipersiapkan. Pertama SOP pembelajaran tatap mukanya sendiri akan seperti apa. Kemudian penjadwalan untuk yang tatap muka itu harus dipersiapkan, dan yang paling penting adalah bagaimana format evaluasi asesmen pembelajarannya seperti apa. Karena walaupun sebaik apapun bahan yang dipersiapkan, pembelajaran, kalau kita tidak mengetahui perkembangan pembelajaran peserta didiknya untuk apa, berarti nanti goalnya tenaga pendidik harus mendesain format atau asesmen pembelajaran yang ingin dicapai, gitu kan? Karena kita itu mengajar itu mencapai sesuatu loh, Teusi. Dan itu terukur, tercapai atau tidaknya melalui evaluasi atau asesmen pembelajaran. Nah, kita juga sebetulnya kalau boleh lanjut nih Teusi, kita bisa membahas habis
bagaimana rancangan gitu kan, evaluasi atau asesmen pembelajaran untuk hybrid learning gitu. Nah, karena ya tadi mumpung tatap muka, apakah pas evaluasi itu dilaksanakan pas tatap muka saja atau bagaimana, itu perlu dipikirkan. Dan persiapan untuk mahasiswa atau pembelajar itu sendiri ya, berarti ya tadi harus, kalau saya sih harus mengikuti protokol kesehatan, menjaga dan melaksanakannya, bukan hanya menyadari. Kemudian semua pihak, kalau untuk perguruan tinggi mungkin mengenai penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana itu benar-benar harus dipersiapkan untuk kegiatan hibrid pembelajaran atau pembelajaran hibrid gitu. Nah, yang agak sulit kayaknya di sekolah dasar ya. Sekolah dasar kayaknya agak sulit untuk persiapan gitu, karena mereka berarti harus ada sosialisasi khusus kayaknya ya, melalui orang tuanya untuk beberapa tips menghadapi tatap muka gitu. Tentu. Dan bagaimana, karena akan berbeda dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi aja yang umur 21 harus masih ada izin, apalagi yang TK, SD, Iya, SMP dan betul. SMA. Nah, kalau untuk TK, SD, SMP dan SMA saya belum tahu lebih lanjut ya, karena itu betul berkaitan dengan izin pastinya. Oke. Oke. Lalu nih Bu, kalau begitu saran atau harapan Ibu nih ke depannya, atau mungkin orang tua dan pelajar atau mahasiswa deh, kan Ibu sebagai pengajar berarti, saran atau harapan Ibu kepada pemerintahnya untuk hybrid learning ini sendiri ketika diterapkan. Nah, kalau untuk saran untuk hybrid learning ini, yang pasti kalau saya ingin membuat pernyataan dulu, saya setuju sekali hybrid learning itu dilaksanakan. Setuju ya? Kenapa? Karena Tayusi tahu sendiri, pengajar itu profesional. Betul. Itu tidak sembarang orang bisa jadi guru. Setuju. Coba bayangkan, yang jadi gurunya itu anak-anak SD. Kalau mahasiswa bisa sendiri. Anak SD sama SMP, yang jadi ibu bapak gurunya itu ibu bapaknya. Dan itu kalau dilihat ya ada istilah, serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Wow. Kalau harus mengajar berarti harus guru gitu. Bisa nggak sih misalkan insinyur ngajar? Bisa aja, tapi dia tahu nggak psikologi pendidikan? Betul. Tidak tahu. Jadi bukannya tidak bisa, bisa. Mungkin orang tuanya punya ilmu yang lebih, tetapi tadi psikologi ketika memberikannya bisa atau enggak. Nah, saya justru setuju. Jadi jangan sampai pokoknya hibrid ini dilaksanakan gitu kan. Karena ada salah satu yang menjadi PR. Apa itu tuh? ya tadi tingkat stres pembelajar ketika setuju melaksanakan banget. pembelajaran di rumah. Itu nggak bisa, itu harus diberikan solusi ya. Jadi harus ditanggapi secepat mungkin, dan saya pikir pemerintah cukup tanggap dengan melaksanakan pembelajaran hibrid. Betul. Memang tidak terkena penyakit, tapi bagaimana psikologi dan mental si anak ketika belajar di rumah juga menjadi PR penting. Betul sekali. Jadi saya pikir ini sikap pemerintah cukup Tepat ya? tepat, karena di luar dari itu ada yang harus dipikirkan. Jiwa pembelajar dan emosi pembelajar. Jiwa aku. Jiwamu. Aku sebagai student berarti ya aku. Jadi seperti itu nih Smartizen. Wow, keren banget berarti hybrid learning. Untuk Ibu Diana sendiri sebagai dosen FKIP Untirta nih sangat setuju. Berapa persen nih kira-kira Bu? Kalau presentasi, karena saya melihat bukan cuma hanya dari penularan ya, tapi saya juga memikirkan bagaimana hati sebetulnya menyangkut hati. Kalau udah hati kan nggak bisa ya. Betul. Karena
saya sangat setuju karena guru itu nggak bisa digantikan oleh pekerjaan apapun. Oke, yang penting sangat setuju ya. Setuju. Karena ya itu menyangkut jiwa dan hati dan perasaan. Iya, yang nggak bisa Waduh, digantikan. Nggak bisa Walaupun digantikan. saya tahu ibunya itu tapi penyayang, tapi kan menyampaikan pendidikan itu harus sama ahlinya. Coba Betul. bayangkan sarjana pendidikan tuh belajar 4 tahun tentang pendidikan, tentang psikologi pendidikan. Kalau Oke. orang tua pinter, oke, bisa iya, tapi menyampaikannya itu perlu yang namanya psikologi pendidikan. Dan itu hanya Setuju. didapatkan oleh guru yang Tenaga pengajar. namanya sarjana pendidikan atau Wow. akta 4 atau semacam itu. Kalau sekarang Oke. akta 4 udah nggak ada. Iya iya. Jadi sudah sangat-sangat tercurahkan gitu loh. Apa isi hati dari tenaga pengajar saat ini. Oke Bu Diana, mungkin itu aja ya Bu pertanyaan aku untuk hari ini. Terima kasih banyak karena sudah menemani aku Sama-sama. 2 jam ini. Dan ya jelas saja izinkan aku buat mereview. Berarti ya kita mereview. Oh kalau begitu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bu Diana, semoga sehat terus dan keluarganya juga sehat terus, sukses terus, Amin. tetap bahagia ya Bu. Ya. And cheers. Sama dengan Bu Diana selaku dosen FKIP Untirta dan juga pengajar BIPA Untirta, seperti itu. Oke, jadi permasalahan kita untuk siang ini adalah tadi kan hybrid learning itu sendiri ya Smartizen. Bahwasannya hybrid learning juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi tadi Bu Diana sendiri sangat-sangat setuju jika diadakannya hybrid learning. Tapi ada beberapa hal yang harus Smartizen pahami dan lakukan, juga istilahnya harus disebarluaskan kepada semuanya gitu loh. Jadi tidak hanya 1 atau 2 orang yang memahami akan hybrid learning ini sendiri, karena harus semuanya paham dan juga mengerti tahap-tahap atau syarat-syarat diadakannya hybrid learning. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan perizinan nih Smartizen jika ingin mengadakan hybrid learning. Lalu juga yang kedua itu perubahan mindset. Wow, tadi Bu Diana sih bilangnya seperti itu. Bahwasannya harus ada istilahnya kesadaran berarti ya dari pengajar ataupun dari yang diajar seperti itu, karena kan memang kembali lagi kasus-kasus kan semakin meningkat, jadi kita harus istilahnya meminimalisir lah. That's why harus ada perubahan mindset. Lalu juga untuk dilaksanakannya syarat-syarat untuk melaksanakan hybrid learning itu ya yang pertama tadi perizinan. Lalu mahasiswa ataupun pengajar yang ada di ruangan jika dilaksanakan hybrid learning itu harus dalam keadaan sehat. Lalu harus ada ketersediaan, jadi tidak ada keterpaksaan ya Smartizen, harus ada ketersediaan entah itu mahasiswa ataupun tenaga pengajar yang berada di dalam ruangan gitu. Lalu harus diterapkannya 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan. That's the point ya untuk hari ini. Next, kita harus menghindari kerumunan. Itu pasti banget sih Smartizen, karena kan kerumunan itu kan istilahnya yang apa ya, yang membuat penyebaran semakin luas gitu loh. Jadi kita harus menghindari semua kerumunan yang ada. Wow. Lalu adanya etika batuk dan bersin ini juga sangat penting. Ini relate dengan perubahan mindset itu juga ya, menanamkan etika batuk dan bersin itu juga poin yang sangat penting. Lalu idealnya untuk melaksanakan hybrid learning itu sendiri, setiap orang harus menyadari dan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Udah pasti dong, harus banget. Dan juga kita sebagai istilahnya kampus ataupun apapun lah yang menyelenggarakan acara, itu harus mengkoordinasikan event tersebut atau acara tersebut dengan Satgas. Di sini kita fokusnya adalah pembelajaran di universitas ya. Lalu juga harus dipersiapkan sematang mungkin dari sistem pembelajarannya, bagaimana evaluasinya, asesmennya, seperti itu. Karena kembali lagi bahwasannya belajar daring itu sudah berat, karena kan tingkat stresnya, aku setuju tadi tingkat stresnya meningkat. Dari
karena tetap bakal ada aku yang menemani kalian di sore hari nanti jam 3 di program Dialog Senja. Wow, jadi tetap stay tune ya di YouTube channel kita dan frekuensi 106. Kalau gitu Yusi pamit undur diri. Semoga Smartizen semua sehat-sehat terus dan stay tune ya. Dia Untirta 106 Smart and Energic.